Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi pengajuan proposal makraprodi yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nah, latar belakang dibuatnya aplikasi ini karena di era digital saat ini pengajuan proposal kegiatan mahasiswa seperti makrab masih banyak dilakukan secara manual yang sering menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan persetujuan, format yang tidak sesuai, kurangnya transparansi dan sulitnya pelacakan status. Hal ini bisa mengganggu efisiensi dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem digital yang dapat mengotomatisasi proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan proposal secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan sistem ini, mahasiswa bisa mengajukan proposal secara online, pihak akademik dapat mengevaluasi lebih mudah, dan status proposal bisa dipantau secara real-time. Oke, selanjutnya tujuan dari proyek ini adalah mengotomatisasi proses pengajuan dan persetujuan proposal makrab untuk mengatasi keterlambatan dan inefisiensi sistem yang manual, kemudian meningkatkan transparansi proses melalui fitur pelacakan status secara real time, menstandarisasi format pengajuan dengan validasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan administratif, mengurangi risiko kehilangan data dengan sistem penyimpanan digital terpusat dan terenskripsi. Nah, selanjutnya ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek mencakup pengembangan sistem digital berbasis web untuk pengajuan proposal kegiatan makrab oleh mahasiswa. Sistem ini melibatkan proses pembuatan, pengunggahan, evaluasi, serta persetujuan proposal secara online oleh pihak-pihak yang berwenang. Batasan sistem ini tidak mencakup manajemen logistik kegiatan makrab tersebut, kemudian tidak mencakup pembuatan laporan pertanggungjawaban pasca kegiatan, hanya digunakan untuk proses pengajuan proposal kegiatan internal di lingkungan program studi. Nah, analisa proses bisnis di sini kami memiliki SOP dari universitasnya. Pada intinya adalah untuk mengadakan makrab di Universitas Pembangunan Jaya, panitia wajib mengajukan proposal lewat prosedur resmi. Proposal diajukan oleh ketua pelaksana dan harus lengkap, mulai dari latar belakang hingga rincian anggaran. Proses dimulai dari verifikasi oleh BPM, dilanjut ke pembina hima, lalu ke wakil dekan fakultas, setelah itu proposal dicek oleh bekal, dan terakhir disahkan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan tanda tangan warek menandakan kegiatan resmi disetujui dan siap untuk dilaksanakan. Oke. Selanjutnya di sini ada bagan alir atau diagram sistemnya. Nah, di sini sistem akan berjalan menggunakan sistem waterfall yang terstruktur. Nah, di sini user harus melakukan login. Login ini nanti kalau invalid username atau password tidak akan berhasil masuk ke dalam dashboard. Nah, kalau loginnya berhasil, user akan masuk ke dashboard dan mengisi form pengajuan, kemudian mengsubmit proposal. Proposal akan tercatat dalam sistem, tapi dengan status pending. Nah, pertama, proposal akan terkirim secara otomatis ke approver pertama, yaitu BPM. Nah, kalau di ACC, proposal akan lanjut ke pembina hima. Kalau ditolak, approver akan memberikan alasan penolakan, kemudian sang pengaju harus melakukan revisi dan meresubmit kembali. Seperti berikut, pengaju melakukan revisi dan harus mengsubmit kembali proposal. Nah, begitupun selanjutnya ke tahap-tahap selanjutnya jika di ACC akan masuk ke tahap selanjutnya seperti ke pembina hima, ke wakil dekan, kemudian ke bekal, ke wakil rektor satu, dan yang terakhir kalau misalkan proposal sudah di ACC oleh wakil rektor pertama, maka proposal disetujui dan masuk ke dalam arsip. Seperti itu. Nah, untuk hasil analisisnya, deskripsi umum proses bisnisnya kurang lebih aplikasi pengajuan proposal kegiatan makrab ini dirancang untuk memfasilitasi alur pengajuan kegiatan mahasiswa secara digital. Proses ini melibatkan beberapa tahapan persetujuan atau approval dari berbagai pihak. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengajuan dan persetujuan kegiatan kemahasiswaan. Nah, di sini ada identifikasi aktor dan juga peran.
Di sini ada aktornya ketua pelaksana untuk mengajukan proposal, kemudian BPM sebagai verifikator awal memastikan proposal sesuai ketentuan, pembina hima menilai secara aspek akademik, wakil dekan menilai kesiapan fakultas serta relevansi akademiknya, kemudian bekal memastikan kesesuaian administratif, keamanan, dan kebijakan kampus, wakil rektor pertama, persetujuan akhir dari tingkat universitas, dan admin atau sistem kami membuat akun, mengelola role, dan menonaktifkan atau menghapus akun pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kelebihan sistem. Sistem kami memiliki kelebihan yang terstruktur, efisien, transparan, dan juga aman karena sudah berbasis digital dan real time. Nah, tapi kelemahan dari sistem kami adalah yang pertama, bergantung pada kelengkapan digitalisasi, tidak ada notifikasi otomatis, dan revisi yang terus berulang, sehingga menyebabkan bottleneck jika tidak didampingi batas waktu untuk review. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dari sistem lama sebelum kami membuat sistem digitalisasi yang saat ini. Yang pertama, proses manual dan juga tidak terukur. Kemudian kurangnya transparansi status dari proposal yang sedang diajukan. Selanjutnya, tanda tangan bertahap memakan waktu yang cukup lama. Tidak ada arsip secara otomatis untuk proposal, tidak ada notifikasi atau riwayat revisi dari proposal yang telah diajukan. Nah, rekomendasi dan solusi melalui sistem baru yang telah kami ciptakan adalah yang pertama, pengajuan proposal berbasis web terstruktur, tracking status proposal secara real time, digitalisasi tanda tangan dan proses persetujuan, penyimpanan arsip proposal yang secara otomatis, kemudian ada riwayat revisi dan alasan penolakan tercatat. Oke, selanjutnya di sini ada persyaratan program. Nah, proses bisnis di sini kurang lebihnya sama seperti tadi ada di bagian alur. Nah, di sini user akan login ke sistem dan sebagainya, mengisi detail formulir, mengupload file proposal, mengsubmit, kemudian sistem mencatat, approver melakukan approver melakukan ACC, menyetujui atau menolak. Kemudian kalau menolak harus menyertakan dengan alasan penolakan. Kemudian setelah semua approver menyetujui, proposal telah disetujui dan masuk ke dalam arsip. Nah, di sini template proposal dan panduan pengajuan sudah disediakan oleh sistem yang dapat diakses dan diunduh oleh pengaju. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap elisitasi. Nah, elisitasi ini sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, elisitasi di awal, kita melisting kebutuhan sistem secara mentah, seperti sistem harus memiliki fitur login, sistem harus memverifikasi, pengguna dapat mengisi form, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah melisting daftar kebutuhan secara general atau keseluruhan, kita membaginya ke dalam penggolongan 4 kategori, yaitu fungsional, non-fungsional, data, dan juga user interface. Nah, di sini secara kategori, fitur login dan autentikasi pengguna ini adalah fungsional, validasi username fungsional, form pengajuan proposal ini adalah user interface dan juga data, penyimpanan status proposal itu data, alur pengiriman ke approver berjenjang itu adalah fungsional, aksi approver fungsional, dan sebagainya, seperti yang ada pada layar. Nah, di tahap ketiga, elisitasi berdasarkan prioritas. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sistem dan juga dapat dikembangkan. Contohnya fitur login dan autentikasi pengguna, validasi username, form pengajuan itu harus dimiliki oleh sistem. Kalau misalkan untuk penyimpanan histori persetujuan misalkan itu tidak harus ada tapi bisa dikembangkan dengan tetap dibuat dalam sistem seperti itu. Kemudian di sini ada tahapan final di elisitasi tahap keempat. Ini kebutuhan fungsional final untuk implementasi dari aplikasi. Seperti yang pertama, sistem menyediakan login dan autentikasi pengguna berdasarkan role. Sistem menampilkan dashboard untuk mengisi form pengajuan proposal. Sistem menyimpan data. Sistem mengirim proposal ke alur persetujuan. Setiap approver dapat memberikan keputusan ACC atau ditolak disertai alasan, sistem mengembalikan proposal ke pengaju jika ditolak untuk dilakukan revisi. Proposal dikirim ke approver selanjutnya secara otomatis jika sudah disetujui. Sistem menampilkan status terkini, sistem menyimpan log jejak status dan keputusan. Proposal yang sudah disetujui akan diarsipkan secara otomatis. Nah, berikut merupakan tampilan diagram use case-nya. Di sini
semua aktor sudah melakukan login sesuai dengan role-nya masing-masing. Di sini di sebelah kiri POV kita sebagai sistem atau adminnya. Nah, kemudian di kanan ada pengaju, kemudian approver. Approver ini nggak cuma satu, ada beberapa seperti yang di atas bertahap. Nah, di sini admin dan pengaju dapat melihat dan memantau status proposal. Nah, admin juga dapat melakukan kelola pengguna dan juga tampilan. Di sini, selain itu, pengaju ini dapat mengsubmit proposal, kemudian approver melakukan approve. Nah, di sini ada spesifikasi use case. Yang pertama, melihat dan memantau status proposal, yaitu login. Kemudian aktornya ini ada admin, pengaju, dan approver. Di sini di use case login ini merupakan proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem berdasarkan kredensial atau peran dari pengguna. Prekondisinya, pengguna ini harus memiliki akun yang sudah terdaftar. Poskondisinya, pengguna masuk ke sistem dan dapat mengakses modul sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Alur utamanya, pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, sistem memverifikasi kredensialnya. Jika valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard, kemudian pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, alur alternatifnya, jika kredensial salah, sistem akan menampilkan pesan error dan user harus menginput ulang. Jika akun tidak aktif atau diblokir, sistem menampilkan notifikasi akses yang ditolak. Nah, kemudian ada logout. Di sini aktornya pengaju, admin, dan approver. Ini merupakan proses keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi aktif pengguna. Prekondisinya pengguna dalam keadaan login. Post kondisinya sesi pengguna dihentikan dan tidak dapat mengakses fitur sistem tanpa login ulang. Nah, alur utamanya pengguna mengklik tombol logout, sistem mengakhiri sesi pengguna, sistem mengarahkan pengguna ke halaman login atau halaman utama publik. Oke, di sini ada kemudian use case submit proposalnya ini. Yang pertama, aktornya ini untuk si pengaju. Pengaju ini akan mengisi form pengajuan mengenai proposal dan mengunggah berkas proposal dalam format PDF ke dalam sistem dengan prekondisi pengguna sudah login dan siap mengajukan proposal. Kemudian post kondisinya data pengajuan tersimpan dan masuk antrian persetujuan. Alurnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian alur alternatifnya jika format atau ukuran tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, di sini use case approve, ini aktornya adalah approver. Untuk deskripsinya ini, approver ini merupakan kegiatan untuk melihat daftar proposal yang perlu ditinjau dan mengakses detail dari proposal, termasuk mengunduh file PDF dan melakukan aksi. Untuk prekondisinya sendiri, proposal berada dalam antrian approver tersebut dan post kondisinya status proposal berubah sesuai keputusan dan alur persetujuan berlanjut. Ini alur utamanya. Kemudian untuk alur alternatifnya, jika ditolak, approver mengisi alasan penolakan, kemudian sistem mengirim notifikasi kepada pengaju. Kemudian di sini ada melihat dan memantau proposal dengan aktor pengaju dan juga admin. Ini pengaju juga mendapatkan notifikasi setiap kali ada perubahan status pada proposalnya. Tampilan riwayat berada di bawah form pengajuan dalam bentuk tabel dan notifikasi tampil di sidebar halaman yang sama, ditampilkan di bawah form pengajuan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian di sini prekondisinya pengguna telah login ke sistem, pengaju telah mengirimkan minimal satu proposal. Nah, post kondisinya pengguna dapat melihat daftar lengkap proposal dan status akhirnya. Kemudian pengaju menerima dan dapat membaca notifikasi terkait perubahan status proposal. Kemudian di sini juga ada kelola tampilan pengguna yang di mana di sini aktornya adalah admin. Nah, selanjutnya di sini ada oke, itu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh admin yang terakhir, yaitu mengelola tampilan dan dari pengguna. Untuk alur alternatifnya ini, jika file yang diunggah tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian jika email yang dimasukkan sudah terdaftar saat tambah akun, maka akan tampil pesan email sudah digunakan. Jika perubahan peran menyebabkan konflik akses, tampilkan notifikasi kesalahan dari kesalahan validasi.
Oke, kira-kira segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi, pengajuan proposal Makrab Prodi di mata kuliah Analisis Proses Bisnis yang saat ini sedang diampu oleh Pak Marcel. Terima kasih teman-teman, semoga video ini membantu. Sampai jumpa lagi. Dadah.